Kira-kira hal apa lagi yang akan mereka perbuat kali ini? Siapa mereka? Yang jelas, mereka adalah pihak yang kalah di Pilpres 2024 yang sampai hari ini tidak menerima kekalahannya. Memang kata Marwar Sirait, kalah itu memang berat. Yang membuat Deddy Sitorus tak bisa diam. Bilang Marwar kayak perempuan, tapi justru mulutnya Deddy Sitorus yang tak bisa diam, nerocos terus. Kalah itu memang berat. Betul, Pak Marwar Sirait. Ya, apa yang telah mereka perbuat? Setelah mereka kalah, yang sebelumnya mereka merasa yakin akan menang di Pilpres, dan ternyata kalah satu periode, dan hasilnya 16%. Kekalahan yang memang sangat menyakitkan. Kok bisa kalah? Jelas bisa kalah. Karena selama 2 periode mereka bersama-sama. Tetapi di periode terakhir, di akhir masa periode kedua, mereka pisah jalan. Jokowi pisah dengan gaya diamnya. Tetapi partai itu terus mencerca, menghina, menfitnah, dan menuduh semua salah Jokowi. Ya, sesalah-salahnya orang, kalau dia sudah diam, maka rasa-rasanya bukan dia yang salah. Mereka berusaha untuk setiap saat berteriak untuk membuat opini, ya, kesalahan-kesalahan yang selalu diteriakkan setiap hari akan menjadi sebuah kebenaran. Itu yang mereka harapkan dengan melemparkan semua kesalahan-kesalahan ke Jokowi. Dengan begitu akan terbentuk opini bahwa benar Jokowi yang salah, apalagi karena Jokowi diam. Tetapi masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah banyak yang pintar, bahkan lebih banyak daripada yang dulu. Ya, Pilpres akhirnya dimenangkan oleh Prabowo, dia yang didukung oleh Jokowi. Setelah kemenangan itu, sebelum putusan MK, mereka membuat lagi gerakan-gerakan seperti gerakan yang sampai hari ini disebut dinasti oligarki, yang nyatanya yang membuat dinasti itu siapa? Mereka sendiri. Ya, calegnya yang kalah justru dilantik, yang punya wewenang yang lebih berhak untuk dilantik malah disuruh mundur. Sekalipun pengakuan dari dia yang mundur itu mengatakan bahwa dia rela memberikan suaranya kepada si Romi. Gak ada cerita. Kita banyak berkampanye, banyak mengeluarkan uang, banyak mengeluarkan dana untuk menjadi anggota DPR. Begitu kita sudah di depan pintu, kita mundur, memberikan suara kita yang sangat banyak itu kepada dia yang suaranya sangat sedikit untuk dilantik. Hah? Logika enggak itu? Enggak ada cerita. Sekalipun dia bilang bahwa mereka itu melayani keluarga Bung Karno. Nah, di sini ya. Nah, tidak sampai di situ, ya. Kemudian mereka selalu berusaha membuat opini-opini untuk menjatuhkan Gibran yang dibilang si Samsul itu yang tidak tahu apa-apa dan segala macam. Tetapi mereka lupa bagaimana Ahok dulu memberikan gambaran bahwa wakil itu adalah ban serap. Secara tidak langsung dalam hal ini bahwa ban serap itu tidak diperlukan selagi ban utama berfungsi dengan baik dan pengemudinya bisa berfungsi dengan baik. Ya, itu artinya dia mau menggambarkan bahwa Gibran itu tidak ada fungsinya sebenarnya. Nah, dengan begitu, kalau Gibran tidak ada fungsinya, ngapain di demo? Ngapain di demo? Biarin aja. Toh yang memimpinkan adalah Prabowo. Tapi tidak puas. Tidak puas dengan kebijakan Prabowo juga, mereka menciptakan kasusnya pagar laut. Pagar laut mereka berkor-kor segala macam. Sampai ke sana kemari ada juga orang yang tidak menerima kekalahan atau rasa benci kepada Jokowi, menyeret pagar laut, nangis-nangis dia di Solo, dan orang ini didukung oleh partai yang kalah itu. Ya, tetapi begitu ada pagar laut lain, bukan di PIK, ada di Bekasi,
Dan ternyata masalah pagar laut yang di Bekasi ini adalah dari partai mereka. Tiba-tiba bicara soal pagar laut menghilang begitu saja. Ya. Nah, kemudian ada kebijakan tentang efisiensi Prabowo, tibalah saatnya juga Indonesia gelap. Ya. Tidak persoalan bagi mereka sebenarnya kebijakan efisiensi ini, tetapi mereka pakai untuk tetap bisa menunggangi untuk menyalahkan pemerintah ataupun diarahkan kepada Jokowi. Indonesia gelap yang selalu disuarakan, bahkan di media sosial, media X, seorang saya sebut Adian sangat mendukung demo Indonesia gelap tersebut, ya. Dan di sana tampaklah mahasiswa yang begitu garang menghina presiden dengan menyatakan presiden itu dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata binatangnya. Nah, kini para mahasiswa itu sudah ditangkap. Kemana dia? Nah, sebagai mereka yang mensupport demo itu, nah, mereka tidak berani menyalahkan mahasiswa itu. Tapi mereka juga tidak berani mengatakan tindakan mahasiswa itu benar. Mereka diam, seribu bahasa dengan demo Indonesia gelap itu. Ya, nah timbul lagi sekarang ketika Pertamina kebongkar lagi korupsinya, belum apa-apa Ahok sudah bicara lantang di media. Terakhir begitu dipanggil oleh kejaksaan, dia mengatakan apa? Bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, ternyata hanya baru kulitnya saja. Kejaksaan tahu lebih banyak. Itu menandakan bahwa Ahok terdiam, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, dan saya rasa dia juga sudah tahu bahwa dia tidak bisa apa-apa, makanya dia langsung berkuar-kuar di media sosial untuk menyelamatkan dirinya, ya. Nah, setelah itu berjalan lagi waktu, keluar lagi tuduhan-tuduhan daripada Deddy Sitorus yang menyatakan ada utusan untuk tidak memecat Jokowi sebelum pengumuman di Desember tahun lalu. Tanggal 14 Desember ternyata ada utusan yang mengatakan jangan pecat Jokowi. Nanti bisa perkara Hasto dan beberapa orang lainnya akan didang. Nah, ini kan tuduhan yang tidak berdasar. Siapa utusan itu? Siapa dia? Katakan saja, kata Presiden Jokowi. Begitu Presiden Jokowi menyatakan ada batas kesabaran, mereka seperti ketakutan. Ternyata Jokowi bisa melawan juga pikirnya. Akhirnya keluarlah statement daripada jubirnya PDIP yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu utusan itu siapa, tujuannya apa. Nah, bagaimana seorang utusan tidak tahu tujuannya apa, tetapi Deddy Sitorus sudah menyampaikan itu di media. Ya, kalau memang dia tidak tahu, tidak paham itu siapa dan tujuannya apa, ngapain dia melemparkan isu tersebut di media? Kan itu bukan sekedar isu, tapi yang disampaikan itu adalah sebuah tuduhan bahwa Jokowi telah melakukan sebuah tindakan yang mau mengintervensi keputusan partai. Ternyata sekarang Aryo, jubirnya PDIP, membela si Deddy Sitorus bahwa putusan itu mereka tidak tahu siapa dan tujuannya apa. Ini apa yang mereka pertontonkan ini? Mereka sudah kalah, mereka makin kalah, mereka makin jatuh, dan saya yakin mereka sudah kehabisan akal. Entah apalagi yang mau mereka buat setelah ini. Mari kita tunggu apakah sidangnya Hasto akan berjalan sukses. Yang korupsi, yang suap tetap harus masuk bui.